Bab 1190. Niat pedang. 2. Rumah bambu runtuh. Mileye secara alami tidak mati, dia mundur 100 kaki jauhnya. Melihat tidak jauh di depannya, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun merah, bibirnya semerah darah. Dia membawa pisau besar di bahunya. Pada saat ini, dia menatap Mileye dengan rasa ingin tahu. Melihat wanita itu, Mileye bergidik di dalam hatinya, ini pasti wanita yang memegang pedang dari Pulau Abadi. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Siapa kamu?" Mileye menatap wanita itu. "Mileye." Wanita itu sedikit mengernyit, "Aku tidak pernah mendengarnya, kenapa kamu ada di rumah bambu?" Mileye hendak berbicara, ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Itu saja. Itu tidak penting." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pisaunya. Tes. Ruang hampa di depan Mileye terbelah. Ekspresi Mileye berubah drastis, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. 2. Dalam sekejap, dia langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Mundur ini langsung mundur ke permukaan laut. Jurang yang dalam muncul di permukaan laut di depannya. Air laut terpisah dari kedua sisi, mengaduk ratusan kaki tinggi. Mileye terlihat serius, wanita ini sangat kuat. Jika membiarkan lawan memotongnya dengan pisau, tubuh fisiknya pasti tidak akan mampu menahannya. Sepertinya tubuh fisiknya juga harus diperkuat. Di kejauhan, jejak keterkejutan muncul di mata wanita itu, "Kamu belum mati, Mileye." Wanita itu menyeringai, "Satu pisau lagi." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mencabut pisaunya dan menebas. Tes. Dengan tebasan ini, Mileye dan ruang hampa di depan wanita itu dimusnahkan inci demi inci. Pisau ini seolah memisahkan dunia, yang sangat menakutkan. Sedikit keganasan melintas di mata Yesuan, dia mengambil langkah maju, dan mundur. 3 domain muncul di lapangan pada saat bersamaan. Domain pedang, domain mati dan domain darah. Saat 3 domain muncul, Mileye menjadi pucat. Pada saat ini, pisau itu langsung menebas 3 domainnya. Mileye menyemprotkan seteguk darah. Pada saat yang sama, tubuhnya terbalik, seolah-olah akan meledak. Mileye tidak terlalu peduli, dia maju selangkah, lalu menebas ke depan dengan pedang ether di kedua tangan. Saat ini, dia menggunakan 3 jenis domain pedang. 2. Saat pedang Mileye jatuh, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak dari 3 domainnya. Mileye terbang terbalik, terbang ratusan kaki. Ketika dia berhenti, tubuh fisiknya terbelah dan ruang di sekelilingnya menjadi ilusi, lalu musnah. Namun, dia memblokirnya. Di kejauhan, wanita itu melihat ke arah Mileye, memblokir lagi. Setelah selesai berbicara, dia maju selangkah, setelah 1 langkah ada pisau. Kali ini, pisaunya sangat tenang, seperti angin hangat yang bertiup melalui medan, tanpa ada fluktuasi energi. Di kejauhan, mata Mileye tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa bahkan 3 domain tidak dapat menghentikannya kali ini. Apakah dia akan mati di sini? Apa yang akan dilakukan Lin Siye jika dia meninggal di sini? Bagaimana dengan Amu? Bagaimana dengan Lady An dan yang lainnya? Bagaimana dengan Wen Xiu? Dan wanita bergaun polos. Dia berjanji akan menemukannya. Dia tidak bisa mati. Mileye meraung tiba-tiba, keinginannya yang kuat untuk bertahan membuatnya tertusuk dengan pedangnya. Pedang di bawah semua pikiran. Dengan tikaman pedang, pedang ether di tangan Mileye segera menjadi imajiner. Saat ini, pisau itu tiba. 1 pedang dan 1 pisau sangat tenang, yang terpenting adalah pisaunya berhenti, tapi Mileye tidak mundur. Pedang ini memblokir pisau wanita itu.
Di kejauhan, wanita itu memandang Mileye, niat pedang. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang lagi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye. Wain yang datang ke sini. Wain menatap Mileye, apakah kamu sudah memahami niat pedang? Mileye berkedip, aku tidak tahu. Dia juga sedikit bingung dengan pedang yang baru saja dia gunakan. Wain menatap Mileye, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Sebelum itu, dia yakin Mileye tidak akan membaca pedang. Setelah pergi sebentar, orang ini benar-benar memahami niat pedang. Apa-apaan? Wain mengeluarkan labu anggur dan menuangkan beberapa teguk untuk dirinya sendiri, merasa sangat tidak seimbang di hatinya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memahami niat pedang. Tapi orang ini bisa menyadarinya dengan cepat. Sesuatu yang salah. Wain melirik Mileye, bagaimana kalau kita membahasnya? Saat ini, dia ingin memukul seseorang. Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak. Dia sudah merasakan permusuhan dari wanita di depannya. Saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berkata, Wain, siapa dia? Wain menoleh untuk melihat wanita itu, adik seperguruan. Wanita itu mengerutkan kening, adik seperguruan. Wain, apakah kamu minum terlalu banyak anggur palsu? Gurumu telah meninggal selama ratusan tahun. Dari mana asal adik seperguruan? Wain berkata dengan lembut, itu juga adik seperguruanmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Nyonya tua menyuruhmu berhenti minum anggur, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang baguslah. Kamu kehilangan akal setelah minum. Wain memandang Mileye, tunjukkan padanya pedangnya. Mileye ragu-ragu, lalu mengeluarkan pedangnya. Ketika dia melihat pedang itu, wanita itu tercengang. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Mileye. Kelopak mata Mileye berkedut, hatinya diam-diam waspada, siap menyerang kapan saja. Wanita itu melihat pedang di tangan Mileye dan mengerutkan kening, mengapa kamu memiliki pedang guru leluhur? Wain berkata, dia adalah murid dari guru leluhur. Wanita itu memandang Wain, apa yang dia katakan? Wain mengangguk. Wanita itu menatap Wain, guru leluhur itu zaman berapa? Dan dia zaman berapa? Kamu benar-benar percaya bahwa dia adalah murid guru leluhur? Wain ragu-ragu, lalu berkata, dia sangat jujur dan tidak akan berbohong. Saat dia mengatakan itu, dia masih menatap Mileye, benarkah? Mileye. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kamu peminum palsu yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, katakan dengan jujur, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Mileye berkata dengan lembut, pedang ini juga memiliki roh, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Wanita itu hendak berbicara, ketika pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbang di depan Mileye. Mileye menatap wanita itu dan tidak berbicara. Saat ini, wanita itu diam. Wain buru-buru berkata, dia adalah murid dari guru leluhur. Wanita itu memandang Mileye, benarkah? Mileye berkata dengan lembut, jika kamu percaya padaku, kamu akan percaya semua yang aku katakan, tetapi jika kamu tidak percaya padaku, itu tidak berguna, bukan? Wanita itu menatap Mileye tanpa berbicara. Wain berkata, dia menyembuhkan jiwa kita. Wanita itu berkata dengan lembut, Wain, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, anak ini memiliki banyak sebab akibat, jika kamu mengenalinya sebagai adik sepergurua, kamu akan terlibat dalam banyak masalah. Wain sedikit mengernyit, Sisi, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kita tidak usah mengenalinya? Wanita bernama Sisi memandang Wain, mata orang ini mengembara, dia tidak terlihat seperti pria yang baik dan jujur.
Sebaiknya kamu percaya apa yang dia katakan, kamu akan ditipu sampai mati. Mileye. Wayne berkata dengan lembut, datang menemuiku untuk sesuatu. Sisi bertanya, apakah kamu pernah berhubungan dengan orang-orang dari 6 dimensi? Wayne mengangguk. Sisi berkata, mereka memintamu untuk membunuh anak ini. Wayne memandang Sisi, apakah mereka juga mencarimu? Sisi mengangguk. Wayne sedikit mengernyit, orang-orang ini. Sisi tiba-tiba berkata, orang-orang itu tidak akan menyerah. Apakah kamu ingin mengurus ini? Wayne menatap Sisi, Sisi, apakah kamu benar-benar tidak memiliki rasa kebersamaan? Sisi berkata dengan ringan, dia belum tentu murid dari guru leluhur. Wayne menatap Sisi, jangan bicara tentang itu, pedang guru leluhur ada di tangannya, dan pedang itu tidak menghindarinya, yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Sisi memandang Wayne, mengapa kamu begitu polos? Wayne tanpa ekspresi, tanpa guru leluhur, tidak akan ada pulau abadi. Tanpa pulau abadi, kamu berasal dari mana, Sisi? Kamu takut 6 dimensi, tapi aku tidak. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye, ayo pergi. Mileye mengangguk. Wajah Sisiki memerah, Wayne, dasar bodoh, dia memiliki terlalu banyak sebab akibat, kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu mengenalinya. Mileye tiba-tiba berhenti, lalu dia menoleh untuk melihat Sisi, Nona Sisi, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan kakak senior Wayne untuk membantuku menghadapi apapun. Sisi menatap Mileye, nak, kamu bukan murid dari guru leluhur. Cara pedang Taomu pada dasarnya berbeda dari cara pedangnya. Mileye bertanya balik, apakah pedang Tao kakak senior Wayne sama dengan pedang Taonya? Sisi memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi bersama Wayne. Di lapangan, Sisi terdiam. Bahkan, dia juga sangat bingung, mengapa orang ini memiliki pedang guru leluhur. Bingung. Mileye mengikuti Wayne ke rumah bambu sebelumnya, tetapi saat ini rumah bambu telah menjadi puing-puing. Wajah Wayne dingin, wanita sialan ini. Mileye tiba-tiba bertanya, kakak senior, bukankah dia menggunakan pisau? Kenapa dia dari sekolah yang sama dengan kita? Wayne menatap Mileye, apakah kamu tidak tahu? Guru leluhur juga menggunakan pisau. Gunakan pisau. Mileye memiliki satu kelopak mata, pedang kultivator berjubah putih awan juga menggunakan pisau. Wayne memandang Mileye dan bertanya, kamu tidak tahu? Mileye berkata dengan suara yang dalam, saat aku bertemu dengannya, dia hanya menggunakan pedang, bukan pisau. Wayne berkata dengan lembut, dalam catatan kami tentang Pulau Abadi, dia jarang menggunakan pedang, dan pada dasarnya menggunakan pisau. Mileye bertanya, dia seorang cultivator pedang, apa yang akan dia lakukan dengan pisau? Wayne menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye menoleh untuk melihat patung di kejauhan, orang ini tidak berlatih pedang dan lari untuk berlatih pisau. Apakah menurutnya budidaya pedang itu membosankan? Saat ini, Wayne tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memahami niat pedang? Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu. Namun, ketika aku menghunus pedang sebelumnya, aku memiliki banyak pemikiran di benakku. Setelah berpikir sejenak, Wayne berkata, seharusnya itu niat pedang. Jika bukan karena niat pedang, kamu tidak akan bisa menghentikan pisau Sisi. Namun, kamu baru menyadarinya, tapi kamu belum sepenuhnya memahaminya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Kemudian belajarlah dengan giat dan kendalikan sepenuhnya. Mileye mengangguk, oke. Setelah selesai berbicara, dia duduk bersila. Segera, dia menjadi tenang,
Kepalanya penuh dengan pemandangan pedang yang ditarik sebelumnya. Niat pedang. Di atas jiwa pedang adalah niat pedang. Bisa dikatakan begitu dia menguasai niat pedang. Pedang Tao miliknya akan disublimasikan. Bisa menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bersambung.